Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan hidayah yang Allah berikan tersebut, kita dapat melaksanakan setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian daripada itu, salawat berangkaikan dengan salam kita kirimkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau merupakan proklamator umat Islam yang telah berhasil menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi. Beliau telah berhasil membawa umat manusia dari kehidupan yang tidak tahu dengan agama, dari kehidupan yang jahiliyah, dari kehidupan yang gelap gulita, kepada alam yang disinari oleh iman dan takwa, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita beri ceramah agama pada kesempatan kali ini yang berjudul Tujuan Penciptaan Manusia. Tujuan penciptaan manusia bisa dijelaskan dalam Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kata Allah. Tujuan penciptaan manusia pasti bukan pula sebuah kesia-siaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain, sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia tersebut. Memahami tujuan penciptaan manusia akan menjadikan setiap manusia lebih bersyukur, lebih mengetahui, lebih menghargai atas penciptaan Allah yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam Islam, tujuan penciptaan manusia bisa dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Tujuan manusia diciptakan merupakan tujuan yang paling mulia. Ada beberapa tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi dan beribadah kepadaku, kata Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat tersebut, Allah berfirman, Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bukan hanya sekedar untuk bekerja, bukan hanya sekedar makan dan minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan penciptaan manusia yang kedua
yaitu sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 30 dari Quran Surah Al-Baqarah adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi ini. Kemudian tujuan penciptaan manusia yang ketiga, yaitu mengemban amanah. Tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Kemudian, tujuan penciptaan manusia yang selanjutnya agar manusia mengetahui kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segalanya. Pernyataan ini terdapat dalam Quran Surah At-Talaq ayat 12. Kemudian tujuan penciptaan manusia yang selanjutnya adalah keistimewaan manusia. Manusia merupakan makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan manusia dibandingkan makhluk ciptaan yang lainnya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah dan madghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya dan memiliki berbagai kemampuan dan potensi. Tercatat 4 macam keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama, akal, yang manusia gunakan untuk berfikir, mempertimbangkan setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, agama. Agama merupakan pegangan yang dianut atau dipercayai oleh manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, rasa malu. Dan yang keempat adalah amal soleh. Manusia sebagai pemimpin bumi mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebagai khalifah, manusia dianugerahi keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah berpesan, ada 4 perkara sebagai mutiara manusia yang dapat hilang dengan 4 perkara lain. Ialah akal dihilangkan oleh marah, agama dihilangkan oleh hasud, malu dihilangkan oleh tamak, dan amal soleh dihilangkan oleh pegunjing. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia di permukaan bumi oleh Allah adalah yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua pengurus bumi atau khalifah, yang ketiga kemudian mengemban amanah, yang keempat yaitu agar manusia mengetahui kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu agar manusia mengetahui keistimewaan dari manusia tersebut. Mungkin sekian ceramah singkat kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.